Bertahun-tahun lamanya masyarakat Indonesia mendamba tim nasional yang bagus, punya karakter dan setidaknya kalau tidak bisa dibanggakan soal trofi, bisa memberi tontonan menghibur dengan permainan indah. Nah, Sinteyong, pelatih yang galak tapi murah senyum itu, mengubah timnas Indonesia menjadi tim yang sebelumnya nol karakter, permainannya bikin mules kalau ditonton, menjadi jauh lebih baik. Pelatih yang diimpor dari negeri gingseng itu melahirkan kembali harapan yang tertunda. Sebelum Sinteyong melatih timnas Indonesia, harapan itu sebenarnya sudah muncul kala timnas Indonesia dilatih Luis Mia. Namun, PSSI yang sialan betul malah memecat Luis Mia. Berikut ini adalah kisah bagaimana harapan itu terlahir lagi. Namun sebelum masuk ke pembahasan, buat yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa mengaktifkan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Sejak 1998-2019 banyak pelatih menukangi timnas Indonesia dari darah lokal, Eropa hingga Amerika Latin. Namun, hampir selama itu pula permainan timnas Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Orientasi pada pelatih hanyalah meraih hasil maksimal. Setiap pelatih ditarget tinggi oleh PSSI, paling tidak wajib mendapat gelar, sehingga para pelatih fokus untuk meraih gelar daripada membentuk sistem permainan. Alih-alih mengikuti perkembangan zaman, revolusi taktik dan pemahaman intelektual pemain, para pelatih acap kali menerapkan sepak bola pragmatis saja. Tidak ada visi, melupakan teknik, yang penting lari, masuk ke kotak penalti dan mencetak gol. Siapapun pasti ingat, para pemain Indonesia sering cuma bermain umpan jauh. Ya, no problemo. Tapi umpan-umpan jauh yang dilepas kerap ngasal. Tengok saja dari mulai dilatih Benny Dolo, Alfred Riedel, Neil Maizar, Rahmat Darmawan sampai Jackson Ferreira Thiago, Indonesia mainnya long ball tanpa visi. Sampai datanglah sosok Luis Mia Aspas tahun 2017. PSSI yang waktu itu dipimpin Baginda Edi Rahmayadi optimis dengan keberadaan Luis Mia. Timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik. Mia yang mantan pemain Real Madrid itu pernah sukses membawa timnas Spanyol U21 juara Euro. Kedatangan Luis Mia disambut oleh masyarakat Indonesia, apalagi portofolionya menyilaukan mata. Mia adalah mantan pemain Real Madrid dan Barcelona. Identitas sepak bola Spanyol begitu kental dalam dirinya, sehingga harapan untuk melihat timnas Indonesia bermain seperti Barcelona mengemuka. Mia paham sekali akan hal itu. Kebetulan mantan asisten Michael Laudrup itu penganut paham ball possession. Jadi ia pun mencoba mengimplementasikan mazhab yang identik dengan Spanyol itu ke timnas Indonesia. Tidak mudah melakukannya. Para pemain Indonesia awalnya gagap dengan gaya main yang diusung Mia. Tak sedikit pemain yang masih suka salah-salah umpan dan minim agresivitas. Selain itu, Mia melihat bahwa para pemain timnas Indonesia masih suka panik kalau ditekan lawan. Ia tak menampik fakta itu dan mencoba untuk memperbaikinya. Namun demikian, Mia tak banyak mengeluh. Ia tidak terobos sana-sini demi ambisinya membawa Garuda terbang tinggi. Mia menerima apapun keadaan skuad timnas Indonesia. Daripada mengeluh, Mia memutuskan lebih intens berkomunikasi dengan PSSI saja. Mia juga mengambil program pelatnas yang menyesuaikan kondisi real sepak bola Indonesia. Ia menerapkan program pelatnas on-off jangka pendek, jadi para pemain timnas Indonesia baru akan berkumpul 3-5 hari jelang pertandingan internasional. Pola semacam ini dipakai oleh negara-negara elit di dunia, sebab konsep pelatnas jangka panjang sudah tidak relevan. Apalagi di dalam negeri juga ada kompetisi yang padat. Metode yang dipakainya ini membuatnya tidak sering berbenturan dengan klub. Malahan Luis Mia kerap memberi masukan ke klub-klub di Liga Indonesia.
Dalam melatih timnas Indonesia baik senior maupun U23, Mia memakai metode yang jauh lebih detail dan terperinci. Itu dilakukan karena ia ingin menilai setiap pemain seobjektif mungkin. Timnas Indonesia pun terus digenjot untuk bisa memainkan sepak bola yang diinginkannya. Mia yang pernah dilatih Johan Cruyff hingga Claudio Ranieri mengombinasikan sepak bola ofensif nan indah ala Barcelona dengan sistem pertahanan apik ala Real Madrid dan Valencia. Alhasil di tangannya, timnas bermain tiki-taka khas Barcelona. Permainan tim Garuda menjadi lebih cantik dari janda usia 25. Dari segi pertahanan juga lebih baik, seperti misalnya di Asian Games 2018. Ketika itu Hansa Moyama dan kolega hanya kemasukan 5 gol dari 5 laga, 2 diantaranya berasal dari penalti. Selain permainan yang kian tertata, revolusi taktik juga dilakukan Mia. Permainan timnas Indonesia baik senior maupun U23 di tangan Mia lebih cair, atraktif, dan tentu saja memenuhi unsur hiburan. Penguasaan bola timnas Indonesia selalu baik, bahkan bisa mengungguli lawan. Timnas Indonesia pun berkali-kali memetik kemenangan. Total, Mia memimpin 29 laga baik senior maupun U23. Dari sana 13 kemenangan diraih dan hanya kalah 9 kali. Rekor Mia melawan tim ASEAN juga bagus. Selama ditukangi Mia, Indonesia cuma kalah 3 kali melawan negara Asia Tenggara. Namun tim yang bermain bagus berbeda dengan tim yang meraih gelar juara. Tak ada trofi yang diraih Luis Mia. Pencapaian terbaiknya juga medali perunggu SEA Games 2017 dan melaju ke 16 besar Asian Games 2018. Selain itu, hubungan Mia dan PSSI justru merenggang. Perkaranya dimulai ketika kontraknya akan habis. Edi menginginkan Mia bertahan karena kemajuan timnas Indonesia. Namun, mengutip Republika, saat diskusi kontrak sedang berjalan, salah satu exco PSSI, Gusti Randa membocorkan bahwa PSSI menunggak gaji Mia selama 3 bulan. Gusti menyebut bayaran Mia di angka 2,3 miliar rupiah per bulan. Tuduhan bahwa Mia adalah pelatih yang jual mahal pun mencuat. Selain itu, Mia juga aktif mengkritik PSSI. Saat proses negosiasi kontrak, kebetulan Mia sedang tidak berada di Indonesia. Ia pergi ke Spanyol untuk berlibur dan menjalani kursus kepelatihan lagi. Kursi pelatih sementara dipegang oleh Bima Sakti. Bima Sakti yang menerapkan kerangka permainan Mia cukup sukses menggantikannya sementara. Spekulasi bahwa Mia menolak perpanjangan kontrak pun muncul seiring lahirnya kepercayaan pada Bima. Namun, dokter timnas Syarif Alwi mengabarkan kalau Mia akan kembali ke Indonesia. Tetapi PSSI tak kunjung membelikan tiket pesawat untuk Mia. Alwi juga membantah tuduhan-tuduhan tadi. Karena kabar itu, warganet berharap Mia beneran kembali. Hashtag kembalikan Mia pun mencuat, merespons drama-drama yang disajikan PSSI. Tapi Luis Mia tidak kembali. Selain kontraknya tak diperpanjang, rumornya Mia sudah dipecat oleh PSSI. Iya, rumor karena saat itu tidak ada informasi apapun selain yang keluar dari pihak PSSI. Pasca Mia, timnas Indonesia kembali merana. Bima Sakti memang memainkan kerangka permainan yang sama, tapi jelas dia bukan Luis Mia. Permainan timnas pulang ke sedia kala. Tidak lagi bermain penguasaan bola. Yang lebih parahnya, Indonesia malah gagal total di Piala AFF 2018. Tim Garuda hancur dan tersingkir dari babak grup. Tahun 2018, PSSI menunjuk pelatih anyar Simon McManamy yang dianggap punya pengalaman di sepak bola tanah air. Ia baru saja membawa Bayangkara FC juara kala itu. Namun tentu melatih tim lokal dan tim nasional berbeda. Di tangan pelatih kelahiran Aberdeen itu, timnas Indonesia malah makin belangsak. Tim Merah Putih gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2022. Selama 7 laga dilatih McManamy, Indonesia cuma bisa menang 2 kali saja, yakni melawan Myanmar dan Vanuatu di laga persahabatan.
November 2019, PSSI dipimpin oleh orang baru, adalah Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, ketum PSSI selanjutnya. Ia juga purnawirawan seperti Edi Rahmayadi. Exco PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule pun memecat Simon McManamy dan mendatangkan Sinteyong. Ratu Tisha Destria yang menjabat sekjen sejak 2017 adalah orang yang terlibat dalam mendatangkan STY. Ia jeli melihat kesempatan ketika STY tak melanjutkan pekerjaannya di Timnas Korsel. Pada Desember 2019, Sinteyong akhirnya diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru. Sosok Sinteyong sangat berbeda dengan pelatih-pelatih Timnas sebelumnya. Soal ketegasan mungkin sama, tapi perkara mazhab sepak bola, Taeyong bahkan berbeda dengan Luis Mia. Ex-pelatih Daegu Warriors itu lebih pragmatis dan simple, tidak terlalu mengedepankan penguasaan bola sebagaimana Luis Mia. Bukan berarti STY abai soal umpan, malahan persoalan inilah yang lebih dulu diperbaiki olehnya. Sinteyong benar-benar membangun Timnas Indonesia bukan hanya dari nol, tapi minus. Ketika datang, Taeyong disambut oleh kualitas para pemain Indonesia yang berada jauh di bawah standarnya. Mau tidak mau, ia pun harus memperbaiki itu dulu, sebelum bicara soal taktik dan pola permainan. Selain membenahi kualitas umpan dan visi bermain, mental dan stamina menjadi fokusnya. Maka dari itu STY punya metode latihan yang tidak hanya intens tapi keras. Pelan-pelan STY akhirnya mengubah Timnas Indonesia. Indonesia menjadi lebih baik dari segala sisi, mulai dari umpan, mentalitas hingga stamina. Kita mungkin akan tetap melihat para pemain melakukan umpan-umpan jauh, tapi mereka mulai tidak asal mengirim umpan jauh. Di tangan STY, kita menyaksikan para pemain Timnas tak lagi takut ketika ditekan. Mereka juga mulai lebih tenang dalam mengontrol bola. Hal itu persis setelah STY memotong satu generasi yang menurutnya sama sekali tidak bisa ditolong. Banyak pemain-pemain yang dulunya kurang mendapat perhatian, di tangan STY justru membanggakan. Sebutlah misalnya Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Meski belum memperoleh trofi, paling tidak banyak pencapaian Timnas yang diraih pelatih yang satu ini. Satu yang paling kentara adalah mendongkrak ranking Timnas Indonesia secara drastis. Ya, STY belum mempersembahkan trofi untuk Timnas Indonesia sekalipun itu Piala AFF. Namun, hari ini harapan masyarakat Indonesia akan Timnas Indonesia yang sempat tertunda lahir kembali. Matur nuwun, Coach.